Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ali Ramadan dari kelas 11 TPK. Saya akan membacakan sedikit tentang capstan. Capstan adalah alat mekanis yang berbentuk drum yang berfungsi untuk memindahkan atau mengangkat beban berat yang menggunakan tali, kabel, atau rantai. Capstan biasanya digunakan di kapal atau di galangan kapal. Capstan umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu capstan listrik dan capstan hidrolik. Capstan listrik menggunakan motor dengan reducer gear sebagai penggerak utamanya, sedangkan capstan hidrolik menggunakan hidrolik motor dengan reducer gear. Capstan bekerja dengan cara melilitkan tali, kabel, atau rantai pada silinder vertikal yang berputar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Kurniawan Arahat. Di sini saya akan membawakan tentang blok silinder. Blok silinder adalah struktur terpadu yang terdiri dari silinder, dari motor bakar, torak, dan beberapa atau semua yang terkait struktur sekitar. Fungsi silinder blok sebagai tempat atau dudukan untuk naik turunnya piston. Blok silinder ada 5 jenis, di antaranya ada monosilinder, main silinder, silinder, boxer, dan oversize. Tujuan blok silinder pelumasan, pengaturan panas, dan sekaligus mesin. Sekian dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas materi. Saya dari kelas 11 TPK. Governor adalah alat yang digunakan untuk mengatur putaran engine agar konstan, mengubah putaran engine sesuai dengan power yang diinginkan. 2. Governor akan mempertahankan RPM engine saat terjadi load atau beban pada engine. Bagian-bagian governor: 1. Setting node, 2. Link rod, 3. Link KG. Hanya itu saya dapat sampaikan presentasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kemudi kapal. Kemudi kapal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Kemudian kemudi kapal ditempatkan di ujung belakang lambung kapal atau buritan belakang propeller kapal. Bagian utama dari sistem kemudi kapal yaitu ada hidrolis, rudder stok, dan rudder blade. Jenis kemudi kapal ada 2, yaitu kemudi berimbang. Kemudi berimbang adalah kemudi dengan luas sayap kemudi yang terbagi menjadi 2 bagian, di depan dan di belakang sumber putar kemudi. Lalu ada kemudi semi berimbang, yaitu kemudi dengan bagian atas sayap kemudi seperti kemudi biasa, sedangkan bagian bawahnya merupakan kemudi melansir. Mungkin segitu saja pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kijay Barus. Saya akan meresum truss bearing adalah bantalan dorong. Bantalan dorong adalah jenis putar tertentu seperti bantalan lainnya. Bantalan dorong berputar secara permanen, namun dirancang menopang beban aksial yang dominan. Bantalan dorong terdiri dari beberapa jenis, yaitu bantalan bola dorong, bantalan roll dorong, bantalan fluidia, dan bantalan magnetik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya dari 11 TPK. Saya akan meresum tentang fuel injector pump (FIP) atau bisa disebut juga sebagai pompa injeksi. Adalah komponen mesin yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Andi Subarja. Saya ingin meresum tentang piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun. Semua ini bertugas menyalurkan energi hasil pembakaran bahan bakar ke pores engkol.
menghasilkan gerakan putaran. Selain itu, komponen ini biasanya dibuat dari logam tahan panas. Biasanya dirancang untuk menahan tekanan dan panas yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani, saya akan membahas jurnal silinder liner. Silinder liner adalah bagian motor sebagai tempat terjadinya pembakaran yang menghasilkan tenaga atau usaha dengan pemanfaatan udara dan suhu yang tinggi yang bersamaan dengan penyemprotan bahan bakar. Silinder liner berfungsi menahan tekanan pembakaran yang tinggi, menyalurkan panas ke cooling system. 2. Keuntungan dan kerugian silinder liner. Keuntungan silinder liner adalah ketahanan terhadap dan distribusi panas yang erosion. Kerugiannya dirancang untuk mendukung mesin berpendingin udara dan karena itu tidak dapat dipasangkan pada mekanisme pendinginan berbasis daya panas. 3. Bahan pembuatan silinder liner. Yang pertama, blok silinder mesin dari besi tuang. Kedua, berbahan monokiro liner atau besi tuang spesial. 3. Besi yang super tarkolnya. 4. Liner porous chrome thread. 5. Romer liner. Sekian pembahasan silinder liner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardian dari jurusan 11 TPK. Saya ingin meresum tentang connecting root. Connector root adalah salah satu komponen dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk menghubungkan piston dengan press head. Fungsi connecting root adalah yang paling utama, menghubungkan piston ke bagian poros engkol. Cara kerja connecting root dalam proses akan mengalami badan tarik yang sangat besar saat piston bergerak ke bawah selama fase pembakaran dan ekspansi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Randy Ramadhani. Saya kelas 11 TPK. Saya akan meresum derek jangkung atau kren. Derek jangkung atau kren adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengangkat benda secara horizontal, buka kurung, bawah ke atas atau atas ke bawah, tutup kurung. Mesin ini dilengkapi dengan kawat atau rantai yang digerakkan dengan banyak katrol atau puli sehingga memberikan keuntungan mekanis melebihi yang bisa dilakukan manusia. Ada tiga jenis derek, yaitu yang pertama derek atas atau overhead, yang kedua derek bergerak atau mobil, yang ketiga derek tetap atau fixed. Konsep kren berasal dari sistem katrol yang pertama kali dimanfaatkan oleh orang Mesopotamia kuno pada sekitar tahun 1500 SM. Archimedes dari Syracuse menciptakan katrol majemuk pertama sekitar tahun 287 sampai 212 SM yang digunakan untuk mengangkat sebuah kapal perang beserta awaknya. Sistem katrol majemuk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebuah sistem katrol majemuk dengan 5 katrol memiliki kelebihan 5:1. Artinya, seseorang yang mengerahkan kekuatan 50 pon dapat menarik beban seberat 250 pon. Kekurangannya meliputi ketidakmampuan untuk bergerak kecepatan penangkatan yang lambat dan stasioner. Kekurangan-kekurangan ini mendorong perkembangan winch dan kapstan yang digunakan oleh Romawi untuk membangun kuil. Penggunaan putaran lingkaran cepat diterima dengan baik
yang secara alami mengakibatkan peningkatan penggunaan sistem roda gigi dan pengembangan kren. Sekian meresum yang saya dapat. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohid Alam. Di sini saya akan meresum sedikit fungsi string gear dalam sistem kemudi. String gear berisi roda gigi yang mengirimkan input kemudi menuju sistem kemudi. Proses ini akan memutar ban kendaraan berkali-kali lipat dari input yang dimasukkan dari setir kendaraan. Macam-macam jenis sistem kemudi ada mengenal rack dan pinion string gear. 2. Kemudahan power string system. 3. Model recirculating ball string gear. Yang pertama adalah mengenal rack and pinion string gear. Pada kenyataannya ada beberapa untuk sistem kemudi yang digunakan banyak mobil. Salah satunya rock and pinion string system. Kedua, kemudahan power string system untuk semakin memberikan rasa mengemudi yang semakin tajam. Banyak mobil yang dilengkapi dengan power string system. Yang ketiga, model recirculating ball string gear. Perangkat kemudi ini akan menerjemah input kemudi. Pengemudi menjadi gerakan roda untuk berputar. Itu aja penjelasan tentang string gear. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mario Oktoto Sombing. Saya dari kelas 11 TPK. Saya akan meresum tentang injektor. Injektor adalah alat untuk mengeluarkan gas atau zat cair dari ruangan dengan menggunakan aliran zat cair atau uap lain yang berkecepatan tinggi. Alat ini banyak digunakan di bidang perindustrian untuk membuat ruang hampa. Fungsi atau keuntungan injektor salah satunya adalah penggunaan injektor adalah alat tersebut tidak memerlukan banyak perawatan dan tidak mahal. Injektor ini utamanya sangat berguna untuk mengisap uap serta gas-gas yang dapat menimbulkan karat pada pompa yang digunakan untuk menunjang penggunaannya. Kelebihan dan kekurangan injektor salah satunya kelebihannya perawatannya jauh lebih mudah, tapi kekurangannya itu biaya perawatannya lebih tinggi. Sekian dari saya Mario Oktoto Sombing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya dari jurusan 11 TPK. Saya akan menjelaskan tentang Ferrywheel. Ferrywheel adalah roda gila. Roda gila adalah sebuah roda yang digunakan untuk merendam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan pelambatan putaran momen inersial. Karena sifat kelambanannya, ini roda gila dapat menyimpan energi mekanik untuk waktu singkat. Roda gila dipergunakan untuk membuat torsi yang dihasilkan oleh motorik bakar lebih stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika dari 11 TPK. Saya ingin menjelaskan dari winglass. Fungsi winglass adalah untuk mengangkat dan menurunkan jangkar serta melulungi tali kapal. Winglass merupakan mesin penggerak yang dipasang dari kapal. Jenis-jenis winglass yang umumnya adalah winglass horizontal dan vertikal. Perbedaan adalah pada poros utama. Winglass horizontal memiliki poros utama yang melintasi secara horizontal, sedangkan winglass vertikal memiliki poros yang dipasang secara vertikal. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari kelas 11 TPK ingin meresum tentang exhaust manifold. Pengertian exhaust manifold yaitu saluran buangan umumnya disebut dengan knalpot manifold. Saluran buang biasanya ditempatkan di bagian bawah saluran isap. Saluran pembuangan berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder dan dikeluarkan melalui pipa pembuangan dan peredam suara. Sekian, terima kasih dari resumen saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aidil dari TPK. Di sini saya akan meresum tentang turbocharger. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki mesin. Bagaimana cara kerja mesin turbocharger? Turbocharger memanfaatkan aliran udara yang panas dari gas buang mesin. Pemanfaatan ini bertujuan agar menambah tekanan dan kepadatan udara yang ada di ruang bakar. Cara kerjanya yakni gas buang yang berasal dari mesin tak secara langsung diarahkan ke bagian knalpot. Sekian resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meresum mesin skoci. Pengertian mesin skoci. Mesin skoci merupakan sebuah motor atau mesin yang dapat mengubah energi menjadi gerak. Mesin skoci tersebut digunakan sebagai tenaga penggerak pada skoci. Dan jenis-jenis mesin skoci. Jenis mesin skoci dapat dibedakan berdasarkan penggeraknya, yaitu skoci penolong dayung, skoci yang digerakkan dengan dayung, skoci penolong bermotor kelas A, skoci yang memiliki kecepatan 6 mil, skoci penolong bermotor kelas B, skoci yang memiliki kecepatan 4 mil per jam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winantoro Dwi Suseno. Saya dari kelas 11 TPK. Saya akan meresum tentang crankshaft. Crankshaft atau juga bisa disebut dengan poros engkol adalah sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerak vertikal atau horizontal dari torak atau piston menjadi gerak putaran. Poros engkol menjadi suatu komponen utama dalam suatu mesin pembakaran dalam. Poros engkol menjadi pusat poros dari setiap gerakan torak. Posisi poros engkol berada antara blok mesin bagian bawah dengan oil pan. Poros engkol menjadi pusat dari mesin. Poros engkol juga menjadi pusat dari putaran mesin. Putaran dari poros engkol biasanya diteruskan lagi tidak hanya ke transmisi, namun juga ke poros hubungan lewat timing belt, timing gear, atau timing chain karena memiliki putaran kewaktuan yang serupa dengan pembukaan katup. Fungsi poros engkol adalah untuk mengubah gerak naik turun piston atau torak menjadi gerak putar yang akhirnya dapat menggerakkan flywheel atau roda gila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustaf Ramadan. Saya ingin meresum tentang valve. Valve atau katup adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mengontrol aliran fluida atau cairan atau gas. Dalam sistem perpipaan, katup dapat membuka, menutup, atau mengatur aliran fluida dalam berbagai tingkat, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Katup memiliki peran penting dalam berbagai industri, termasuk industri minyak, gas, industri kimia, pembangkit listrik, pengolahan air, dan banyak lagi. Fungsi utama katup adalah mengontrol aliran fluida dalam sistem perpipaan. Berikut adalah beberapa fungsi utama katup. Jenis-jenis valve. Ada banyak jenis katup yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik unik dan aplikasi spesifik. Berikut adalah beberapa jenis katup yang umumnya digunakan. Gate valve. Katup ini memiliki cangkram gate yang bergerak vertikal untuk membuka atau menutup aliran fluida. Gate valve digunakan untuk mengontrol aliran dengan membuka atau menutup aliran secara penuh. Valve. Katup ini memiliki bola yang berputar untuk membuka atau menutup aliran fluida. Valve sering digunakan untuk mengatur aliran secara cepat dan memiliki tingkat kebocoran yang rendah. Butterfly valve. Katup ini memiliki cakram disk berbentuk cakram yang berputar di sekitar sumbu. Butterfly valve digunakan untuk mengatur aliran dengan membuka atau menutup cakram sebagai bagian. Plug valve. Katup ini memiliki cakram plug yang berputar untuk membuka atau menutup aliran fluida. Berikut adalah beberapa bagian utama dari katup. Badi katup adalah bagian luar katup yang